Aku ngeliatnya ke Kecuali kalau aku bilang silakan ngomong, oke, berarti ya. sip. Eh, di bawahnya nggak apa-apa, nggak mau kurang sedikit. Jadi dibenerin gitu. Agak sedikit boleh. Nah, Oke. ngomong-ngomong, audio sama. Oke, suaranya agak keras dulu. Ya, Oke. ini agak kencang ya. Oke, saya Mbak Rika ya. Iya, Rika. Oke, Mbak Rika silakan perkenalkan nama dan tinggal di mana. Oke, aku Rika, tinggal di Tangerang Selatan. Oke, Mbak Rika terima kasih untuk waktunya. Oke. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan Rika nonton MotoGP dan ingat nggak waktu itu momen pertama nonton MotoGP itu kapan? Pertama kali nonton MotoGP itu waktu udah lama sih, waktu SMP. Jadi waktu itu setiap minggu itu di rumah papa ya sama keluarga yang lain itu biasanya emang nonton MotoGP gitu kan setiap hari Minggu. Terus ya dulu anak sekolah kan nggak suka gitu ya sama yang kayak gitu. Pasti maunya yang kartun lah atau apa film yang anak-anak gitu. Jadi aku tuh dulu sempat sebel gitu awalnya ngelihat ini. Jadi mengganggu tontonan aku yang lain gitu kan. Tapi lama-lama pas aku terpaksa ngikutin kan nonton, oh ternyata seru juga gitu. Terus ya udah sampai sekarang aku jadi wajib tiap ada race nonton di Trans 7 gitu. Ini nggak dulu yang ditonton siapa waktu itu pembalapnya? Dulu itu pasti Valentino Rossi ya, 46. Terus dulu ada Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso gitu. Oke, mantap. Nah, kita ngomongin tahun 2025 Oke. sekarang, MotoGP udah lewat dari paruh musim, 12 Mm-hmm. balapan dari total 22. Akan break setelah Tokyo Pro hari ini. Kalau Iya. menurut Rika, hal Mm-hmm. apa yang paling mengejutkan di Mm-hmm. MotoGP 2025 dan hal apa yang udah ketebak di MotoGP tahun 2025? Hal yang mengejutkan itu ini ya, kemarin kan tahun kemarin kan Jorge Martin juara dunia gitu kan. Kan kalau sebelum-sebelumnya juara dunia itu pasti di tahun selanjutnya mereka untuk berusaha untuk mempertahankan posisinya gitu kan gitu. Cuman tiba-tiba kok si Jorge Martin ini menghilang gitu. Terus kalau yang udah terduga itu pasti ya Marc Marquez akhirnya kembali lagi ke posisi atas gitu sih. Kenapa kok udah menduga karena itu? Karena dari tahun lalu kan sebenarnya udah mulai kelihatan gitu kan performanya. Terus pindah ke Ducati yang motornya oke gitu kan. Jadi ya udah ketebak ini pasti dia bakal di atas lagi gitu. Sip, mantap. Nah, kita ngomongin Marc Marquez ya. Ya. Marc Marquez sekarang bikin klasemen, motornya udah oke banget. Mm-mm. Selisih sama lawannya jauh. Tapi Iya. ada yang bilang, Uh-uh. ya orang berkomentar lah ya. Mm-mm. Orang berkomentar kalau Marc Marquez benar-benar dominan musim ini bukan karena dia paling jago, Mm-mm. mungkin paling jago ya, tapi juga karena dibantu adiknya. Iya. Adiknya yang jadi peringkat kedua itu nggak benar-benar pengen ngelewatin kakaknya. Bahkan ada Mm. yang bilang Alex Marquez itu kalau tiap balapan lagi ngawal kakaknya. Kalau Mm. Rika setuju dengan pendapat itu atau punya pendapat lain? Sebenarnya setuju juga sih gitu. Tapi sebelum aku setuju gitu, maksudnya kalau dilihat dari skillnya memang dia memang pasti di depan gitu kan untuk bisa mempertahankan posisinya gitu. Terus karena ada adiknya sekarang di kelas MotoGP, jadi ya dan mereka tuh posisinya selalu depan belakang gitu terus kan gitu. Jadi aku juga selalu apa jadi kayak mikir gitu, ini kayaknya mereka si Alex ini ngawal kakaknya kayak gitu karena dia selalu posisinya tuh depan belakang gitu sama Marquez. Oke, berikutnya nih. Sebenarnya kalau lihat dari skillnya, Mm-mm. Kita ngomong skill tadi ya, Iya. ditekankan. Alex tuh bisa nggak sih skill dan juga motor? Mm-mm. Dia bisa nggak sih sebenarnya fight gitu sama kakaknya yang benar-benar ayo coba kakaknya diserang ditekan gitu kalau duel gitu. Kira-kira dia bisa nggak? Kayaknya sih kalau misalkan dia memang punya ambisi untuk mengejar kakaknya dengan skillnya yang udah lumayan sama motornya juga yang Grace ini itu juga kayaknya bisa sih. Cuman mungkin ya gitu dia masih butuh waktu kali ya untuk mengejar skill dari kakaknya dan ambisinya mungkin agak kurang juga gitu mungkin ya. Nah, balapan besok ini di Mm-mm. Brno, Marquez tuh total baru menang 3 kali. Mm-mm. Terus hitungannya tuh termasuk sedikit Yep. dibanding sirkuit-sirkuit lain ya yang bahkan kayak di Sirkuit kemarin dia menang 10 tahun beruntun. Mm-mm. Salah satu juga alasannya adalah dari tahun 2020 nggak ada balapan di Iya. Brno. Jadi bisa dibilang semua rider itu udah lama nggak balapan di sini. Nah, kalau buat Marc Marquez sendiri dan pembalap-pembalap lain gimana kira-kira balapan di Brno season kemarin? Eh,
sebelumnya kan memang udah lama nggak di sini ya, tapi mereka kan pasti udah pernah juga gitu kan di sini ya, paling dari FP1 dari free practice gitu sampai kemarin sprint kayaknya sih mungkin bisa menyesuaikan gitu. Peluangnya gimana? Peluangnya Marquez dan pembalap lain. kalau dilihat dari sprint semalam sih Marquez tetap bisa mempertahankan posisinya kan di P1, kayaknya sih mungkin dia tetap bisa di top 3. Marquez. Nah, Terus ya. pembalap lain kira-kira yang bakalan ada di Fabio Quartararo pasti. Karena dia juga di sprint race dia juga bisa naik dari P7 dari di luar 5 besar jadi ke P3 kan gitu, P3. terus kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa Hmm. yang akan dikasih dia? Marc Marquez tetap semangat, tapi kamu pasti semangat gitu kan. Uh, Ambisinya tetap dipertahankan, tapi tolong kasih uh, change untuk Fabio Quartararo. Oke. Anyway, ngomong-ngomong nih, kita ngomongin juara dunia tahun lalu, Jorge Hmm. Martin. Kita lihat Aprilia tuh ternyata bisa perform Iya. bareng Marco Bezzecchi. Kalau menurut Rika, di hati Hmm. kecilnya Martin, kira-kira dia ada yang rasa nyesel nggak? Aduh, kita motor yang mau gue tinggalin makin kesini makin Hmm. bagus loh. Dia ada rasa nyesel nggak sih? Pasti dia ada rasa nyesel sih ya, karena dia dari juara dunia ke pindah tim gitu kan, pasti dia kan mengharapkan yang hasil yang lebih baik gitu kan. Terus kalau dilihat dari performa teman setimnya yang bagus, terus tim Aprilia di tahun lalu juga kan Maverick Vinales juga sering naik podium gitu kan, itu pasti dia agak ada penyesalan sih. Oke. Saat Martin nanti mulai balapan lagi, Mm-mm. kira-kira dia bisa nggak sih duel bersaing sama Bezzecchi atau bahkan ngelewatin raihan poinnya Bezzecchi kira-kira? Kayaknya enggak sih ya, nggak bisa. Karena kan ini udah pertengahan paruh gitu kan, pasti dia poinnya juga udah tertinggal jauh. Terus dia juga udah lama nggak race, pasti dia jadi harus penyesuaian lagi kan. Kalau bisa ngomong langsung sama Jorge Martin, apa yang Rika mau kasih? Oke Martin, kamu harus tetap semangat, walaupun kamu udah nggak ngikutin banyak race, tapi semoga kamu bisa mempertahankan posisi kamu. Kecil dikit. Nah, oke, kita tahu klasemen sekarang dikuasai sama trio Ducati, Yap. Marc, Aleix, dan Rico. Di luar mereka, kalau menurut Rika, terlepas dari apa namanya siapapun yang didukung, Fabio Quartararo tuh bisa jadi ancaman Marc bersaudara dan juga Peko nggak? Eh Bisa sih, karena dia tuh selalu punya ambisi yang kuat gitu kan. Terus setiap race juga dia selalu push to the max gitu. Dan dia tuh orang yang trust the process gitu. Dia kan selalu berusaha gitu kan untuk to the max gitu. Jadi pasti dia mungkin bisa sih ya. Oke. Terus musim ini bisa dibilang dibanding dua musim terakhir ya, atau Hmm. musim lalu lah, Fabio Quartararo udah mulai bangkit, udah Hmm. mulai pole position, Ya. bahkan udah berapa kali udah masuk podium juga Hmm. gitu. Hal apa yang bikin Fabio itu jadi bangkit? Mungkin karena dia juga udah beberapa tahun melepas posisinya yang sebagai juara dunia itu kan gitu. Terus dia pasti mau membuktikan Melepas kalau apa? uh, Melepas apa? mau ini kali ya, mungkin dia mau mempertahankan gitu. Kalau sesuai tagnya kan Yamaha semakin di depan, dia mungkin mau membuktikan kalau Yamaha tuh bisa di depan gitu. Jadi yang bikin dia jadi makin bangkit itu lebih ke orangnya atau lebih ke mana? Lebih ke orangnya sih kalau di menurut aku ya Fabio itu. Oke. Kalau secara personal, Mm. menurut Rika, Fabio itu seperti apa sih karakternya? Seperti yang udah tadi saya bilang, dia itu orangnya yang selalu semangat, dia punya ambisi, dan dia itu walaupun kondisi motornya mungkin nggak sebagus tim lain gitu, tapi dia tuh selalu berusaha maksimal, dia push the limit, dia tuh memperbaiki kesalahannya gitu setelah race. Dia tuh pasti semua rider juga mungkin pasti di nge-review lagi kan, cuman kalau aku lihat dari sosmednya, Fabio itu selalu benar-benar melihat kekurangannya dia tuh apa gitu untuk diperbaiki di next race gitu. Oke. Kalau menurut kalian, selain Rio de
Hmm. sama Alan Canrico dan juga Fabio. Ada Hmm. siapa lagi yang jadi kuda hitam di musim ini? eh Marco Bezzecchi. Kenapa Marco Bezzecchi? Karena dia sebelumnya di musim lalu di tim VR46 dia juga udah kelihatan kan performanya, dia beberapa kali naik podium gitu, terus sekarang dia pindah ke Aprilia dan mau kelihatan sih. Ini penandaian ya. Andai Rika jadi pembalap MotoGP, Hmm. mau naik motor apa di tim mana? Ducati. Ducati yang mana? eh Ducati Lenovo. Kenapa? Karena ya kalau dilihat dari sekarang kan dua ridernya itu ada di top 5 gitu. Jadi karena motor paling kenceng sekarang. Iya. Oke. Ini terakhir ada 5 juara dunia: Marc Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Pecco dan Martin. Tolong berikan julukan buat mereka masing-masing. Kita mulai dari Marc Marquez. Apa julukannya? Dia si Baby Alien. Selain Selain Baby Baby Alien itu dia si ambis. sama. Sama ya tadi. Coba yang lain. Si nggak mau kalah. Joan Mir. Joan Mir itu si tenang, saking tenangnya dia sering crash. Oke, nggak apa-apa. Ini geser kiri dikit. Oh ya. Kalau Fabio Quartararo, Itu si ambis. Sama nggak ya tadi? yang lain selain Ari, Selain ambis si Fabio Quartararo juga. julukannya si nggak mau selalu semangat. Iya. Oke. Pecco, Peko ini juga boleh kalau mengangkat pembicaraan musim. apa ya, kalau Peko ini dia si kalem tapi dia tetap berusaha ke depan. Terakhir, Jorge Martin. Apa tuh? Jorge Martin ini julukannya apa ya, karena dia dulu karena dia sebelumnya juara dunia dan ini si pantang menyerah. Penyerah pandang. Iya. Mau cari kasih julukan yang lain? Apa ya, Jorge Sembuh Martin. atau menyesal atau Oh, apa? si menyesal mungkin ya karena dia Misal udah pengen pindah. iya, karena dia udah pengen pindah padahal belum race. Oke. Terima kasih. Sama-sama.